Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan para siswa-siswi SMP Strada Kampung Sawah. Pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti ibadah penutupan BKSN tahun 2020. Marilah kita mulai dengan menyanyikan lagu pembukaan. Marilah kita tandai diri kita dengan kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu bersama kita, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih-Nya telah menyatukan kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Walaupun hanya di rumah saja, tetapi kita bisa sama-sama untuk mengikuti ibadah penutupan BKSN pada tahun 2020 ini. Seperti yang di awal ibadah pembukaan BKSN pada tahun 2020, kita masih mengingat tema kita adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi ini. Melalui tema ini kita semua diajak untuk sama-sama berjuang menegakkan keadilan dan semakin peka kepada sesama kita yang menderita, khususnya pada masa pandemi ini.
Maka marilah kita masuk dalam keheningan dan mengangkat hati kita di hadapan-Nya. Dengan kerendahan hati dan kesadaran diri, kita telah berkumpul di sini. Semoga pikiran kita selalu dibuka oleh Allah untuk mengerti sabda-Nya yang akan kita dengar dan kita renungkan bersama-sama. Biarkanlah diri kita dibimbing dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga ibadat kita berguna bagi kehidupan kita dan iman kita kepada Tuhan semakin kuat padanya. Menyadari segala kesalahan dosa kita, marilah dengan rendah hati kita memohon ampun kepada Tuhan agar layak dan pantas untuk mengikuti ibadat sabda ini. Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyadari akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, marilah kita dari hati yang penuh syukur kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa kita dan memohon ampun kepada Bapa yang Maha Pengampun, agar kita tetap menjadi putra-putri Bapa yang berkenan di hati-Nya dan layak mengikuti ibadat ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, daripada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kehidupan yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami mohon semoga ibadat ini membuat kami lebih dekat dengan-Mu, serta selalu menyadarkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dengan pengantaran Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan dalam hati kita bacaan Injil pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan, marilah kita awali dengan lagu antar bacaan. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat mendengar.
dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih. Baru saja kita mendengarkan bacaan tentang garam dan terang dunia. Terang dan garam adalah kita semua sebagai anak-anak Allah. Memaknai terang dan garam sebenarnya lebih kepada peranan kita dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Justin akan mengajak kalian semua untuk memaknai makna garam dan terang dunia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari, garam memiliki fungsi untuk mengawetkan makanan dan membuat makanan memiliki rasa gurih. Tanpa adanya garam, maka makanan yang kita makan pasti akan terasa hambar. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti garam, kita memiliki peranan terhadap sesama kita untuk turut serta berpartisipasi, untuk bisa membantu teman-teman kita, sesama kita yang merasa kesulitan, khususnya pada masa pandemi ini. Banyak orang-orang di sekitar kita yang terkena kasus positif, mereka semua membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian dari kita semua. Maka dari itu, kita diajak untuk bisa menjadi garam bagi mereka. Yang terpenting adalah bantuan yang kita berikan untuk mereka harus berasal dari hati kita sendiri, di mana kita menjalaninya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, terutama dalam diri kita sendiri. Sedangkan menjadi terang dunia atau menjadi anak-anak terang, kita diharapkan untuk bisa membawa sikap-sikap yang telah dicontohkan oleh Yesus Kristus dalam kehidupannya. Kita bisa memulainya untuk meneladani pribadi Yesus yang mampu menjadi terang untuk sesamanya. Dengan cara kita dapat membaca Alkitab. Setelah kita membaca Alkitab, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dikehendaki oleh Allah, kita dapat menjadi terang bagi sesama kita, membawa kedamaian, membawa cinta kasih untuk sesama kita, khususnya pada masa pandemi ini. Dengan cara memberikan dukungan adalah salah satu bentuk kasih kita kepada sesama kita. Maka dari itu, semoga kita semua, para Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih, dapat menjadi garam dan terang dunia bagi sesama kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga berkat Tuhan selalu beserta kita untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu maha baik dan maha pemberi. Ia dengan setia dan sabar menanti kita untuk dapat berbicara dengan Dia. Datanglah kepadanya, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Untuk itu, marilah kita sekarang memanjatkan doa-doa permohonan serta ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Bagi pemimpin gereja, berkatilah para uskup, imam, dan diakon kami. Semoga mereka senantiasa mewartakan kasih-Mu kepada semua orang, sehingga semakin banyak orang yang merasakan dan menemukan Engkau yang hadir di dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara kami, Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah dan lindungilah serta pimpinlah para pemimpin negara kami, agar mereka dapat memimpin negara kami dengan kebijakan dan keadilan-Mu, sehingga tercipta kehidupan yang damai, tentram, dan serta kesejahteraan bagi seluruh umat, khususnya pada masa pandemi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para tenaga medis kesehatan,
Bapa, jagalah keselamatan para dokter, perawat dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda depan merawat yang sakit, mengebumikan yang sudah meninggal, serta mempertaruhkan kesehatan, bahkan hidup mereka dan keluarga mereka. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan SMP Strada Kampung Sawah, ya Bapa, sertailah mereka, berilah kesehatan dan anugerah-Mu agar mereka dapat membimbing kami dengan baik menjadi generasi penerus bangsa yang maju. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para siswa-siswi SMP Strada Kampung Sawah, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi diri kami masing-masing, agar kami dapat memenuhi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru sehingga kami dapat menjadi pribadi yang cerdas, intelektual, dan berguna bagi orang lain dan juga bagi bangsa dan negara. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dan dilanjutkan doa Salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita tutup perayaan Sabda dengan doa penutup. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah menyertai sepanjang ibadat ini. Semoga Sabda-Mu tetap tinggal di antara kami dan sungguh menjadi pedoman hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga kami dapat menjadi garam dan terang dunia untuk sesama kami pada masa pandemi ini. Demi Kristus yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir saat ini, orang-orang yang kita doakan, keluarga kita, serta perjalanan hidup kita, selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih, ibadat Sabda penutupan BKSN kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan Sabda Tuhan. Amin. Kemenangan setiap
Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan orang tua murid yang saya hormati, dan anak-anak sekalian yang Bapak cintai. Anak-anak, puji Tuhan, kita sudah melaksanakan bulan Kitab Suci Nasional selama 1 bulan. Dan selama 1 bulan kita melakukan pembacaan Kitab Suci di rumah masing-masing. Dan kita hari ini telah melaksanakan penutupannya dengan ibadat, dengan bacaan garam dan terang dunia. Semoga anak-anak kita menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dan kita bisa mengasihi sesama kita. Anak-anak, jangan lupa, ini sudah masuk bulan Oktober, kita juga melaksanakan doa Rosario. Semoga kalian semua bisa melaksanakan doa Rosario, baik di keluarga maupun di lingkungan. Pada kesempatan ini juga Bapak akan memberitahukan anak-anak, silakan anak-anak share di grup-grup kalian atau di WA kalian ya, bahwa mulai hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 TK, SD, SMP Selada Kampung Sawah membuka penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2020. Silahkan untuk mendaftar ke nomor telepon atau web ataupun email masing-masing sekolah. Dan jangan lupa anak-anak, setelah ini kita akan mengikuti lomba-lomba. Selamat berlomba, dan semoga lomba ini menambah kebersamaan kita sebagai keluarga besar SMA Sawah. Terima kasih, salam AMTG.